Sunan Giri. Di awal abad 14 Masehi, Kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menasembuyu, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan sebagian agama yang memeluk agama Buddha. Ini di masa dulu, di Pulau Jawa di masa itu. Pada suatu hari Prabu Menasembuyu gelisah. Demikian pula permaisurinya, pasalnya putri mereka satu-satunya jatuh selama beberapa bulan. Maksudnya jatuh sakit beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati, tapi sang putri belum sembuh juga. Ini asal mulanya. Akhirnya Sunan Giri di situ. Ini sejarahnya awal mulanya. Memang pada waktu itu kerajaan Blambangan sedang dilanda wabah penyakit. Banyak sudah korban berjatuhan. Kalau sakit sebentar meninggal, sebentar meninggal. Termasuk muntaber, muntah dan berak. Dulu banyak karena kekurangan apa? Kekurangan air. Selalu berak, air yang bercucuran, akhirnya kehabisan air kemungkinan. Itu pada waktu dulu demikian. Termasuk esok loro sore mati, sore loro esok mati. Waktu itu wabah demikian melanda di bagian tanah Jawa. Menurut gambaran babat tanah Jawa, esok sakit sorenya mati, seluruh penduduk sangat prihatin, gelisah, susah, galau, berduka, dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total atau lumpuh. Gara-gara apa? Gara-gara ada penyakit, nak ngarani penyakit pagebluk. Esok loro sore mati, sore loro esok mati. Hanya sebentar. Ada yang mengatakan kolera. Kolera adalah muntaber, muntah dan berak terus menerus. Atas saran permaisuri, Prabu Menasembuyu mengadakan sayembara. Siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu, dan siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Blambangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Ini sayembara woro-woro. Sayembara disebar hampir ke seluruh pelosok negeri. Tapi sudah berbulan-bulan tidak juga ada yang dapat memenangkan sayembara tersebut. Ini Menasembuyu pada waktu itu mengadakan sayembara atau lomba-lomba. Barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakitnya putrinya akan diambil menantu dan dijodohkan, dan akan dijadikan raja. Ya. Permaisuri makin sedih hatinya. Prabu Menasembuyu berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Patih Baju Sengara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Patih Baju Sengara berangkat melaksanakan tugas. Para pertapa biasanya tinggal di puncak lereng-lereng gunung, maka kesanalah tujuan Patih Bajul Sengara. Ini Bajul Sengara diperintahkan untuk mencari orang pintar atau tabib atau dukun lah. Tapi ternyata bagaimana hasilnya? Patih Bajul Sengara akhirnya bertemu dengan Resi Kendabaya yang mengetahui adanya tokoh sakti dari negeri seberang. Bajul Sengara ini bertemu dengan Resi, mengetahui ada tokoh yang sangat hebat, yang sangat kuat, Sakti Mandraguna dari negeri seberang. Orang yang dimaksud
adalah Syekh Maulana Ishaq yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Blambangan. Akhirnya bagaimana? Patih Bajul Sengara Sembunyi bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq yang sedang bertafakur di sebuah gua. Ya, Syekh Maulana Ishaq mau mengobati putri Prabu Menak Sembuyu dengan syarat Prabu mau masuk atau memeluk agama Islam. Maulana Ishaq mau mengobati mereka atau putrinya Menak Sembuyu dengan syarat Prabu harus mau masuk Islam. Dan akhirnya bagaimana? Maulana Ishaq memang piwai, pandai dalam bidang ilmu kedokteran. Putri Dewi Sekar Dadu sembuh sekali diobati. Putri Dewi Sekar Dadu sembuh dari penyakitnya. Berkat apa? Lewat perantara Syekh Maulana Ishaq. Wabah penyakit juga lenyap dari wilayah Blambangan. Akhirnya diusir Maulana Ishaq dengan pertolongan Allah, biridhoillah, berdoa dan berusaha. Akhirnya berhasil juga. Ini adalah semata-mata dari Allah. Maulana Ishaq hanya merupakan perantara. Karena lewat Maulana Ishaq sesuai janji Raja Maka, Syekh Maulana Ishaq dikawinkan dengan Dewi Sekar Dadu. Kemudian diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah Blambangan. Dan pada waktu itu agamanya masyarakat di sekitarnya itu masih Hindu Buddha, banyak yang Hindu Buddha. Akhirnya hasutan lewat sang patih Baju Sengara. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishaq menjadi adipati baru di Blambangan. Selama 7 bulan Maulana Ishaq atau Syekh Maulana Ishaq menjadi adipati di Blambangan, semakin hari makin bertambah banyak penduduk Blambangan yang masuk Islam. Karena diberdakwah di situ dan bisa mengislamkan, lama kelamaan banyak sekali. Tapi ada yang nggak terima, ada yang benci kepada Maulana Ishaq. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahat. Hati Prabu Menak Sembuyu jadi panas mengetahui hal ini. Patih Bajul Sengara sendiri sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan terus atau pada teori atau terus menerus pada pengikut Syekh Maulana Ishaq. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishaq diculik, disiksa dan dipaksa kembali pada agama lama. Nah, ini karena Maulana Ishaq juga memperjuangkan agama Islam dengan apa? Sayembara tadi, kalau memang ada yang bisa menyembuhkan Dewi Sekar Dadu, akhirnya dikawinkan dengannya. Lama-kelamaan banyak yang masuk Islam. Terus Maulana Ishaq mendengar atau tiap harinya mengetahui banyak yang masuk Islam. Setiap hari ada yang disiksa, kemungkinan ada yang terancam. Akhirnya Maulana Ishaq keluar dari luar Blambangan dan kondisi istrinya sedang hamil 7 bulan. Mengapa Bajul Sengsara ini menghasut masyarakat atau warganya? Dia tidak menghendaki agama baru yaitu Islam yang masuk. Disuruh untuk kembali agama yang lama yaitu Buddha dan Hindu. Akhirnya Menak Sembuyu apa itu?
Maulana Ishaq keluar di malam hari dan posisi atau keadaan istrinya sedang hamil 7 bulan. Pada saat itu Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishaq sadar bila diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Karena sadar dan tahu diri, Maulana Ishaq secara lugowo keluar dari Blambangan dakwah di daerah lain karena semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya, maka dia segera pamit kepada istrinya untuk meninggalkan Blambangan. Karena kalau Maulana Ishaq tidak keluar, kasihan masyarakatnya, ada yang diancam dan sebagainya, dan istrinya dipamiti. Keluarnya Syekh Maulana Ishaq bukan karena sesuatu, karena semata-mata mencari ridhonya Allah. Walaupun istri dalam keadaan apapun juga tetap didoakan. Ini akhirnya ternyata yang jabang bayi yang dikandung Dewi Sekardadu ini melahirkan yang namanya Sunan Giri. Ini sejarahnya panjang ini. Akhirnya pada tengah malam dengan hati yang berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan. Tengah-tengah hamil tua ditinggal suaminya. Padahal kasih sayang antara suami dan istri. Waktu dekat akan melahirkan. Karena apa? Ini merupakan yang sangat berat karena semata mencari keselamatan kepada masyarakat, juga keselamatan pada dirinya, semata-mata mencari jalan yang terbaik. Tak ada lain adalah semata-mata juga mencari ridhonya Allah. Ini pada waktu itu sejarahnya demikian. Syekh Maulana Ishaq berangkat meninggalkan Blambangan seorang diri, sendirian. Esok harinya pasukan besar prajurit Blambangan yang dipimpin oleh Patih Bajul Sengara menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishaq. Pada malam harinya itu sudah keluar. Padahal pagi harinya diterobos pasukan Bajul Sengara yang dari mana Blambangan itu, karena Bajul Sengara yang selalu mengasut pada raja. Untuk apa? Untuk mengusir Maulana Ishaq. Itu kemungkinan demikian juga. Namanya wali, sudah tahu, sudah merasa dirinya ada firasat, kemungkinan demikian di malam hari meninggalkan istrinya dengan keadaan yang sangat berat karena istrinya sedang hamil 7 bulan. 2 bulan kemudian dari rahim Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Elok itu baik, ganteng. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain, wajahnya mengeluarkan cahaya terang benderang, bersinar. Ternyata itu adalah tak ada lain yang kemudian menjadi seorang wali, seorang tokoh, seorang ulama alamah yang berjuang di tanah Jawa juga, yang namanya Sunan Giri, dinamakan Joko Samudra karena nanti di seterusnya itu ada, karena dilarungkan di tengah laut maka dinamakan juga Joko Samudra, Sunan Giri atau Ainul Yakin. Lain halnya dengan Patih Bajul Sengara, dibiarkannya bayi itu mendapatkan limpahan kasih sayang keluarganya. Selama 40 hari sesudah itu dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit kembali di Blambangan. Maka Patih Bajul Sengara berulah lagi. Waktu sang jabang bayi usia 40 hari, Prabu dihasut lagi.
dihasut lagi siapa? Oleh Menak Sembunyu. Bahkan pada waktu itu 40 hari, dalam 40 hari penyakit itu kambuh lagi, banyak terjadi penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Bajul Sengara berolah lagi untuk menghasut Prabu, ya, Prabu Menak Sembunyu, agar cucunya dibuang tak dibunuh. Tapi karena mbah kakeknya ini sangat cinta sayang kepada cucunya itu, bayi itu benar Gusti Prabu, cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Itu kata siapa? Bajul Sengara kepada Prabu Menak Sembunyu. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Blambangan ini disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kilah patih Bajul Sengara dengan alasan yang dibuat-buat. Memangnya bayinya mengeluarkan sinar dan bercahaya tidak pada umumnya, lain daripada yang lain, dan dibuat Prabu Menak Sembunyu dihasut terus menerus pada Bajul Sengara itu. Dan alasannya gara-gara umat wabah penyakit ini ada bayi ini yang selalu memancarkan Prabu. Pokoknya dibuat-buat biar Prabu Menak Sembunyu tidak menerima kehadiran jabang bayi itu. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya, senang dengan adanya cucu dari anaknya yang bapaknya Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu itu. Namun sang patih tiada bosan-bosannya menteror terus menerus dengan hasutan dan tuduhan keji, yang akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Akhirnya tercengang kena hasutan-hasutan ngono iku. Walaupun demikian tiada tega juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bajul Sengara minta harus dibunuh bayi itu sang Prabu Menak Sembunyu. Gimana? Bayi yang masih berusia 40 hari akhirnya dimasukkan ke dalam peti. Ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke samudra. Ini di antara Selat Bali sana. Bagaimana kisah selanjutnya? Dinamakan Joko Samudra. Ini sejarahnya biar tahu kalian. Pada suatu malam ada sebuah perahu dagang atau kapal dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan. Perahu itu tidak dapat bergerak maju, tak bisa mundur pun tidak bisa. Akhirnya nahkoda dan awak perahu, awak kapal itu meneliti keadaan kapal-kapal atau perahu yang ditumpanginya itu. Nahkoda memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan ini. Padahal nggak apa-apa, normal semua, perbekalan bodi juga demikian. Mungkinkah perahunya membentur karang? Setelah diperiksa ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukiran indah. Petinya siapa? Petinya bayi Joko Samudra atau Sunan Giri. Usia 40 hari dibuang di laut, dilarungkan di laut Selat Bali. Karena akan dibunuh oleh siapa? Patih Bajul Sengara untuk memerintahkan pada kerajaannya Prabu Menak Sembunyu. Padahal itu jabang bayi itu anaknya Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Setelah diperiksa ternyata perahu itu tidak hanya menabrak peti kecil yang indah seperti peti milik kaum bangsawan, milik kerajaan, peti indah dilarungkan di laut yang pada waktu itu
Diperkirakan seperti peti-peti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang berharga. Itu dibuat untuk melarungkan bayinya Sunan Giri waktu kecil. Nahkoda memerintahkan mengambil peti itu. Ternyata ada berkelimpung-kelimpung di laut dan yang mengenai perahu atau kapalnya itu. Nahkodanya memerintahkan ambillah peti itu. Setelah diambil bagaimana? Semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh montok. Tubuhnya indah, ganteng, mungil, montok, indah rupawan segalanya. Nahkoda merasa gembira menyelamatkan jiwa si bayi mungil itu, juga mengutus atau termasuk juga mengutuk orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nahkodanya mengutuk orang yang tidak berperi kemanusiaan ini. Padahal ini demi keselamatan berikhtiar. Karena Raja Prabu Menak Sembuyu selalu dihasut pada patih-patihnya termasuk Bajul Sekaro. Nahkoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali. Tapi perahu tidak dapat bergerak maju ketika perahu diputar dan digerakkan ke Gresik, arah Gresik. Ternyata perahu itu melaju dengan cepat. Perahu diarahkan ke Bali tidak bisa. Tapi setelah diputar dari arah Bali, cepat pelayunya atau kecepatannya. Ada apa di balik itu? Ternyata ini ada keanehan. Di hadapan Nyai Ageng Pinatih, janda kaya raya pemilik kapal, Nahkoda berkata sambil membuka peti itu, peti inilah yang menyebabkan kami kembali ke Gresik. Dalam waktu secepat ini kami tak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali, kata sang Nahkoda. Karena Nahkoda juga bekerja di kapal miliknya Nyai Ageng Pinatih, seorang janda raya kaya raya di Gresik. Bagaimana setelah diceritai bayi siapa ini, guman Nyai Ageng Pinatih, sembari mengangkat bayi itu dan dari dalam peti itu. Kami menemukannya di tengah-tengah samudera Selat Bali, kata Nahkoda. Ya, jawab Nahkoda. Nyai ini kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinatih. Akhirnya diserahkan pada pemilik kapal Nyai Ageng Pinatih. Gara-gara tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada peti ini, tapi ternyata bayi Nyai. Ini lapor, ujar Nahkoda. Bagaimana kepada Nyai Ageng Pinatih untuk diambil sebagai anak angkat, dirawat, dijadikan anak angkat? Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Karena bayi ini ditemukan di tengah samudera, maka Nyai Ageng Pinatih kemudian memberinya nama Joko Samudra. Nah, ini yang memberikan nama adalah Nyai Ageng Pinatih. Nyai Ageng Pinatih adalah seorang janda yang kaya raya dan selalu mengharapkan anak, tidak punya anak selama ini. Akhirnya bayi itu diambil alih, yaitu diambil anak angkat dan diberikan nama Joko Samudra. Ketika berumur atau berusia 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudra untuk berburu kepada Raden Rohmat atau Sunan Ampel di Surabaya, untuk belajar di Surabaya. Akhirnya Nyai Ageng Pinatih mendidik hingga besar dan disuruh belajar, dipondokkan, kalau sekarang di pondok pesantren. Ternyata disuruh untuk belajar ke Raden Rohmat Sunan Ampel Surabaya. Menurut beberapa sumber, mula pertama Joko Samudra setiap hari pergi ke Surabaya dan sore harinya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Jintan supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Asal mulanya Joko Samudra ini usia belasan tahun
Surabaya Gresik itu bajak karena jauh. Akhirnya bagaimana? Diberi saran Nyai Ageng Pinatih bertepatan bersambang ke sana, disuruh untuk mondok di pondoknya di Ampel Dinten. Pada suatu malam seperti biasanya Raden Rohmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum berwudhu, Raden Rohmat menyempatkan diri melihat-lihat para santri yang tidur di asrama atau gotaan atau kamar atau asrama khusus kalau sekarang. Ternyata peher keliling itu ada di antara santri yang bersinar jiwanya. Ternyata Raden Rohmat yang sarungnya itu diikat atau digundeli. Setelah sholat subuh, setelah sholat, Raden Rohmat woro-woro rek-rek upamane. Sopo sing sarunge bundelan ngacung atau di sini. Ternyata itu adalah Sunan Giri, akhirnya Raden Samudra. Akhirnya bagaimana? Karena namanya wali sudah tahu. Tiba-tiba Raden Rohmat terkejut ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun kagum. Sinar terang itu menyilaukan mata untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu. Maka Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung murid itu, digundeli ya. Akhirnya woro-woro diceluk, diberi peringatan yang baik-baik, diarahkan yang baik-baik. Namanya Sunan Ampel wali juga sudah mengerti. Kedepannya akhirnya disuruh untuk belajar bersama anaknya juga. Esok harinya sesudah sholat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu, siapakah di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan? Tanya Sunan Ampel. Saya Kanjeng Sunan, ujar Joko Samudra. Joko Samudra, saya. Begitu masih kecil seperti sebaya kalian semua ini. Melihat yang mengacungkan tangan adalah Joko Samudra, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Ternyata itu anaknya Maulana Ishak. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinatih datang Pak Sambang di pondoknya untuk menengok Joko Samudra, masa itu Sambang. Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal usul Joko Samudra. Anak ibu itu anak sebenarnya anak sendiri apa anak angkat dan sebagainya, kemungkinan begitu. Makanya Nyai Ageng Pinatih juga ya ceritanya begitu di kronologi menemukan anak mendapatkan Joko Samudra karena dilarung di tengah laut. Padahal anaknya wali juga ini. Mengerti. Nyai Ageng Pinatih menjawab sejujur-jujurnya bahwa Joko Samudra ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinatih. Sudah besar petinya masih disimpan karena tidak sembarangan peti. Jelas peti yang mahal, peti seperti bangsawan dan sebagainya. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan Nyai Ageng Pinatih agar nama anak itu diganti menjadi Raden Paku. Asalnya nama Sunan Raja Joko Samudra, akhirnya dengan usulan Sunan Ampel, Bu, namanya diganti aja, namanya Raden Paku. Sekarang itu nama lakop. Ada yang mengatakan nama aslinya Ainul Yakin. Nyai Ageng Pinatih menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh kepada wali besar yang dihormati masyarakat, bahkan juga masih terhitung seorang pangeran Majapahit itu. Kerajaan. Ini kisahnya demikian. Kisah Raden Paku gimana, Pak?
sampai perkawinannya nanti. Raden Paku sewaktu mondok di pesantren Ampel Dita Surabaya di pondoknya Sunan Ampel, Raden Paku sangat akrab bersahabat dengan putranya Raden Rohmat yang bernama Raden Magdum Ibrahim yang sekarang menjadi wali di Tuban. Keduanya bagaikan saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan, saling mencintai, saling menghormati. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba ilmu atau berguru ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang sambil meluaskan pengetahuan. Ini perintah anjuran Sunan Ampel. Di negeri Pasai banyak orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandung yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishaq. Ternyata di situ yang namanya Maulana Ishaq termasuk Awalul Islam di Pasai sana, tak ada lain adalah ayah kandungnya Sunan Giri atau Raden Paku, karena Maulana Ishaq pada waktu itu setelah perkawinan dan jabang bayi di usia 7 bulan keluar rumah untuk menyelamatkan warga masyarakatnya karena banyak orang Islam pada waktu itu. Dan kerajaan selalu dihusut dengan pacih bajul Pak Sengara daripada mengakibatkan korban pertumpahan darah. Akhirnya bagaimana Syekh Maulana Ishaq keluar dan berjuang di luar daerah atau negeri. Ternyata yang diperintahkan Sunan Ampel itu Maulana Ishaq adalah bertemu ayahnya kandung sendiri. Berarti 16 tahun Sunan Giri tidak berjumpa ayahnya sejak kecil, bahkan ibunya juga demikian. Karena namanya orang yang soleh-solehah selalu mendoakan kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini diantara sejarah singkat. Akhirnya pergilah ke sana, tuntutlah ilmunya yang tinggi dan teladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Ini perintah Sunan Ampel dilaksanakan karena bersamaan dengan anaknya Magdum Ibrahim juga berdua ke sana. Akhirnya Maulana Malik Magdum Ibrahim termasuk Sunan Bonang di Tuban ditugaskan ayahnya di situ dalam perjuangan di mana-mana dan sebagainya, dan Sunan Giri disuruh untuk di Gresik atau Giri. Pesan itu dilaksanakan Raden Paku dan Raden Magdum Ibrahim, dan begitu sampai di negeri Pasai keduanya disambut gembira. Penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishaq, ayah kandung Raden Paku yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi. 16 tahun kemudian baru ketemu. Ini karena yang menemukan juga tak ada lain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menyangka lu. Ini bertemu ayah kandung sekitar 16 tahun. Gitu. Apa itu? Karena ayahnya juga tidak berniat meninggalkan tapi untuk menyebarkan agama. Akhirnya sang ayah juga selalu mendoakan anak, mudah-mudahan anak-anaknya kita juga demikian menjadi anak soleh solehah. Khairunas anfa'uhum linnas, amin ya robbal alamin. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil ditemukan di tengah samudera dan kemudian diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinatih dan berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Ini diceritakan ayahnya. Sebaliknya Syekh Maulana Ishaq kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Blambangan, karena untuk menyelamatkan masyarakatnya pagi harinya setelah Syekh Maulana Ishaq keluar dari Blambangan ternyata diserbu oleh pasukan, termasuk pasukan kerajaan di situ. Siapa? Karena patih yang sangat ragus, ibarat selalu menghasut pada raja Prabu Nak Sembuyu. Siapa? Bajul Sengara itu
selalu menghasut terus menerus. Akhirnya Maulana Ishaq keluar dari wilayah itu demi keselamatan dan memang semata-mata mencari ridhonya Allah juga. Berdakwah di Blambangan sehingga dipaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintai. Tetap cinta. Sebenarnya berat karena istri sedang hamil 7 bulan. 2 bulan kemudian melahirkan. Ini terus cerita, saling menceritakan, anaknya menceritakan, ayahnya juga demikian, terharu. Raden Paku menangis sesenggukan mendengar kisah itu. Bukan menangis kemalangan dirinya yang disia-siakan kakeknya yaitu Prabu Menak Sembuyu, bukan. Tetapi memikirkan nasib ibunya yang tak diketahui lagi tempatnya berada. Masya Allah. Loh, ini loh. Ibunya sampai dewasa tidak mengetahui yang namanya Dewi Sekar Dadu. Bagaimana kemungkinan nasibnya masih hidup entah tidak mengetahui. Sebagai anak yang soleh-solehah tetap mendoakan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak yang soleh-solehah. Apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Ini enggak mengerti sampai dewasa. Di negeri Pasai banyak ulama besar dari negeri asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak sia-siakan Raden Paku dan Maulana Makdum Ibrahim. Makdum Maulana Ibrahim ini adalah anaknya Sunan Ampel. Kalau Raden Paku inilah anaknya Maulana Ishaq. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, rajin, baik kepada Syekh Maulana Ishaq sendiri maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Allah, sehingga kecerdasan otaknya seolah tiada bandingnya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad, dan Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai itu. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku dalam perilakunya sehari-hari, sehingga kentara atau kelihatan benar bila ia mempunyai ilmu tingkat tinggi. Ilmu yang sebenarnya hanya dimiliki ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberinya gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Dengan kecerdasan yang melebihi rata-rata, akhirnya gurunya memberikan gelar Ainul Yakin. Itu asal mulanya. Kalian mengerti sejarahnya Sunan Giri. Setelah 3 tahun berada di pusat Pasai dan masa pelajarnya itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishaq, kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa. Oleh siapa? Oleh ayahnya. Raden Paku diberi sebuah bungkusan kain putih berisi tanah. Kelak bila tiba masa dirikanlah pesantren di Gresik. Carilah tanah yang sama betul dengan tanah dalam bungkusan ini. Disitulah kau membangun pesantren, demikianlah pesan ayahnya. Pesan anaknya, pesan pada anaknya. Ternyata betul. Akhirnya menjadi pendakwah, menjadi wali, menjadi mubaligh yang sangat terkenal atau termasyhur. Kedua pemuda itu kemudian kembali ke Surabaya melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintahkan Makdum Ibrahim berdakwah di Tuban, sedangkan Raden Paku diperintah pulang ke Gresik kembali ke ibu angkatnya yaitu Nyai Ageng Pinate. Waktu itu pulang di Gresik ke Nyai Ageng Pinate juga ingin berdagang dan sebagainya, akhirnya untuk menfokuskan berdakwah Islam, mendakwahkan Islami. Akhirnya disuruh fokus dalam mubaligh atau berdakwah terus-menerus. Itu izin pada ibu angkatnya. Terus kisah perkawinan Raden Paku. Nah, ini ada kisah tersendiri. Alkisah ada seorang bangsawan Majapahit bernama Ki Ageng Supa Bungkul yang mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depannya rumah.
Setiap kali ada orang yang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu itu pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat, tentulah orang tersebut meninggal dunia. Agak aneh. Suatu ketika Raden Paku tanpa sengaja lewat di depan pekarangannya Ki Ageng Supa Bungkul. Begitu ia berjalan di bawah pohon delima, tiba-tiba pohon itu jatuh mengenai kepala Raden Paku. Akhirnya diambil menantu. Ki Ageng Bungkul pun tiba-tiba muncul dan mencegat Raden Paku dan ia berkata, "Kau harus kawin dengan putriku Dewi Wardah." Dikongkon kawin. Memang Ki Ageng Bungkul telah mengadakan sayembara siapa saja yang dapat memetik buah delima itu dengan selamat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Raden Paku bingung menghadapi hal itu, maka peristiwa itu disampaikan kepada Sunan Ampel. Bagaimana ini Mbah Sunan Ampel dan sebagainya. Tak usah bingung Ki Ageng Bungkul. Tak usah bingung. Ki Ageng Bungkul adalah seorang muslim yang baik. Aku yakin Dewi Sekarwadah, Dewi Wardah juga seorang muslimah yang baik. Karena hal itu menjadi niat Ki Ageng Bungkul, kuharap kau tidak mengecewakan niat baiknya itu. Demikian kata Sunan Ampel. Teruskanlah. Dewi Wardah adalah seorang muslimah baik, orang solehah. Itu jangan mengecewakan. Teruskanlah. Tapi bukanlah saya hendak menikah dengan putri Kanjeng Sunan, padahal sudah mencintai kepada putrinya Sunan Ampel. Akhirnya bagaimana? Dua putrinya dalam sehari, kalau nggak salah kawin dinikahkan akad 2 kali. Nah, ini ceritanya Sunan Raden Paku. Bukankah saya hendak menikah dengan putri Kanjeng Sunan, yaitu dengan Dewi Murtasih, ujar Raden Paku. Mengucapkan langsung. Tidak mengapa, kata Sunan Ampel. Sesudah melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiah, selanjutnya kau akan melangsungkan perkawinan dengan Dewi Wardah. Itulah lika-liku perjalanan hidup Raden Paku. Dalam sehari ia menikah 2 kali. Bojone loro. Seorang wali. Anaknya wali. Menjadi menantu Sunan Ampel, kemudian menjadi menantu Ki Ageng Bungkul, seorang bangsawan Majapahit yang hingga sekarang makamnya terawat baik di Surabaya. Namanya Sunan Bungkul. Sesudah berumah tangga, Raden Paku makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar itu beliau menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat, sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Lanjutkan dikit. Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya. Ia ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Ia pun minta izin kepada ibunya angkat siapa untuk meninggalkan dunia perdagangan. Nyai Ageng Pinatih yang kaya raya itu tidak berberatan. Andai kata hartanya yang banyak itu dimakan setiap hari dengan anak yang dan menantunya, rasanya tiada akan habis. Terlebih Juragan Abu Hurairah, orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih, menyatakan kesanggupannya untuk mengurus seluruh kegiatan perdagangan miliknya. Maka wanita itu ikhlas melepaskan Raden Paku yang hendak mendirikan pesantren. Ini ceritanya. Duduk yang baik dulu. Mulailah Raden Paku bertafakur di gua yang sunyi 40 hari 40 malam. Beliau tidak keluar gua, hanya bermunajat kepada Allah. Tempat Raden Paku bertafakur itu hingga sekarang masih ada, yaitu desa Kembangan dan Kebomas. Bisa melihat di Napak Tilas sana. Usai bertafakur, teringatlah Raden Paku pada pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Dia pun berjalan berkeliling daerah yang tanahnya mirip dengan tanah yang dibawa dari negeri Pasai. Melalui desa Margonoto sampailah Raden Paku daerah perbukitan yang hawanya sejuk, hatinya merasa damai. Ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tanah di tempat itu, ternyata cocok.
sekali, maka di desa Hidomukti itulah ia kemudian mendirikan pesantren. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakan pesantren Giri. Giri adalah dalam bahasa Sanskerta artinya gunung. Nah, ini demikianlah di antara sejarah singkat Raden Paku. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dan hikmahnya dalam pelajaran sejarah ini, diambil teladan para wali-wali Allah. Semoga kita menjadi anak yang soleh-solehah, khairun nas anfa'um linnas. Amin ya robbal